Bunda Mulia, bridging education to the real world. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dionisia Bisetia Rarasati, Eskom MTI. Saya adalah dosen di Universitas Bunda Mulia, jurusan Informatika. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang mata kuliah pemrograman berorientasi objek, di mana ada deskripsi singkat tentang mata kuliah ini, yaitu mata kuliah ini membahas mengenai konsep-konsep pemrograman berorientasi objek yang terdiri dari abstraction, inheritance, polymorphism, dan encapsulation dapat diimplementasikan dalam kebutuhan di dunia usaha dan enterprise. Pada mata kuliah ini terdapat sistem penilaian yang terdiri dari 30% adalah tugas mandiri dan kelompok, 30% adalah UTS, dan 40% adalah UAS. Pada mata kuliah ini, ada CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini. CPL pertama, yaitu menguasai konsep-konsep bahasa pemrograman, serta mampu membandingkan berbagai solusi serta berbagai model bahasa pemrograman. CPL kedua, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. CPL ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. CPL 4, menganalisis, merancang, dan menerapkan suatu sistem berbasis komputer secara efisien untuk menyelesaikan masalah, menggunakan pemrograman prosedural dan berorientasi objek. CPL 5 mampu mengaplikasikan konsep dasar basis data dan prinsip pemrograman untuk mengembangkan sistem aplikasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep pemrograman berorientasi objek dan contoh implementasinya pada berbagai aplikasi bisnis. CPMK kedua, mahasiswa mampu menggunakan konsep dasar pemrograman yang dapat diterapkan dalam pemrograman berorientasi objek. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menyelesaikan masalah suatu aplikasi secara kritis dan sistematis dengan menggunakan konsep-konsep berorientasi objek yang terintegrasi dengan basis data secara etis. Itulah pemaparan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu pemrograman berorientasi objek. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Setelah ini akan ada video pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat siang semua. Siang. Jadi ini adalah pertemuan kita terakhir yang ke 12. Kita akan mengambil nilai untuk tugas akhir. Jadi apa yang sudah kita pelajarin dari pertemuan 1 sampai pertemuan 11 akan kalian implementasikan di pertemuan ini. Gitu ya. Kita punya waktu tadi hanya 5 menit, jadi saya akan timer waktunya gitu ya. Ketika 5 menit nggak selesai kita langsung stop. Tapi saya harap per masing-masing mahasiswa itu juga kebagian ngomong kalau memang dia bekerja gitu ya. Sama nanti tolong sertakan pembagian kelompoknya. Gitu ya, kalau memang bekerja. Jadi kita fair-fairan aja seperti yang saya sudah bilang. Gitu ya teman-teman. Nah nanti nilai ini akan menjadi nilai penggabungan ke nilai akhir UAS. Jadi kan UAS adalah 40% bobotnya ya. Adalah 50% untuk presentasi. Kalau 40% itu tadi 30% adalah tugas mandiri, 30% adalah UTS kalian kemarin, dan 40% adalah UAS gitu ya. 40% ini jadi kita punya, supaya kalian punya bayangan, kita punya 40% untuk UAS. Nah, akan saya bagi di hari ini adalah 50% presentasi dan 50% untuk take home-nya. Begitu ya. Jadi tolong kalian maksimalin semuanya. Kalau memang ada yang bertanya nanti akan dapat poin. Gitu ya. Selamat pagi semuanya. Biar pagi selalu semangat.
Kami dari kelompok 2 ada anggotanya dari Artus Julion. Yang mana Bu? Ada Jason, Adrian, saya sendiri Joel, dan terakhir ada Melvin. Next. Ini jam 5 menit ya. Jadi dalam kondisi ini kami membagi 4 daftar. Isinya ada yang nanti akan dijelaskan ada latar belakang, alur program, output code, dan kesimpulan yang nanti akan kalau kami jelaskan. Mungkin latar belakang bisa dilanjutkan. Untuk latar belakang sendiri, kami memiliki latar belakang sebagai aplikasi pada sistem ticketing doorstop karena kami ini telah mengikuti perkembangan teknologi dan kami tertarik pada aplikasi ticketing online. Dalam kasus ini kami memilih aplikasi ticketing doorstop. Serta tujuan kami membuat aplikasi ticketing doorstop ini adalah untuk memudahkan konsumen dalam melakukan pembelian tiket. Serta dengan berjalan seiringnya waktu, kami berharap dapat menginspirasi membantu perkembangan yang akan datang. Nah, untuk alur program kita dari admin dulu login. Admin itu semuanya email dan password udah di-set duluan. Nah, kalau kita mau login sebagai user, kita harus register dulu karena belum ada datanya di dalam database. Nah, setelah kita login sebagai admin, akan masuk ke dalam menu admin yang isinya ada untuk menambahkan, menghapus atau memodifikasi profil yang ada dalam database. Lalu kita bisa mengganti movies yang ada di dalam bioskop itu dan juga melihat invoice. Lalu untuk user, setelah kita register memasukkan username, email, password sama confirm password, kita akan balik ke dalam menu login, menyesuaikan data usernya untuk login. Nah, setelah kita login sebagai user, itu akan langsung masuk ke dalam menu pemilihan movie. Setelah itu kita di sini ada limit 3 pilihan movie. Setelah pilih, kita akan memilih seat, lalu pencet confirm untuk melihat invoice ya. Nah, untuk login page kami menggunakan beberapa Gpanel. Nah, di sini adalah ada G button. G field text field itu gunanya untuk Ini langsung demo aja deh Pak. Langsung demo aja boleh. Suara bos. Ya, itu lagi. 2 menit lagi. Yes. Itu lagi, Miss. Harus ganti. Kan ada 2 HDMI itu Pak. Pakai yang satunya bisa nggak? Kan sama jadi donasi. Ya ini. Nanti saya, Miss. Buat Miss. Saya mau makan. Ada 2 tuh. Kalau mau pakai Udah tuh. tadi dipegangin ya. Silakan. Ini ada namanya text field, jadi gunanya untuk mengisi dengan string, nanti ibaratnya mau string mau integer itu bisa ditulis di dalam text field. Dan itu digunakan di bagian email, password. Nah, untuk login ini kita pakai button ya, toggle button. 3 menit lagi. Nah, habis itu bagian register ini adalah untuk kita masuk ke register dan itu digunakan untuk bagian user. Ini untuk tombol register kita pakai ada full name, email, password, confirm password, dan kalau kita klik register itu bakal balik lagi ke login page gitu sih. Yang boleh register hanya customer. Hanya customer. Ini database-nya ada 2 table atau Database 1? tuh, ada satu table tapi kita bagi beberapa level nih. Oke. Kalau Udah. Nah, kemarinnya udah sama ya. Terus habis itu Oke, pertanyaan langsung ya ke Rian, kenapa dia ketika email di submit kenapa nggak pakai nama? Kenapa pakai email? Karena udah dicek di database-nya. database-nya udah dibikin. Soalnya di database-nya ada database email, name, password, sama role ID. Nah, kenapa nggak full name-nya? Nggak, karena di sana kita balik lagi kita kalau login page ini sih, karena kan kita pakainya Gmail ini sih. Maka kita taruh di primary key-nya tuh di bagian email, bukan di full name ini. Oke, nah itu maksudnya. Berarti karena primary key-nya adalah email gitu. Oke, next.
selanjutnya akan masuk ke bagian pemilihan movies. Nah, pemilihan movies ini kami mengconnect dengan Connect database. Lalu dari Connect database kami bikin query yang bisa dilihat di sini ada posternya, poster film tersebut ada nama dari film, rating, content rating, genre, runtime, ticket price serta dengan cost trailernya. Lalu setelah itu akan masuk ke bagian buy tiket. Oke, salah satu aja yuk. Udah agak cepat ini, semenit lagi Pak. Nah, di bayar tiket kita pakai buat kita pakai tombol button. Kalau dipencet dia pencet. Dia berubah warna jadi pertama-tama kita pilih dulu ininya jamnya. Waktu dia dulu. DP dulu. DP ini cuma bisa dipilih dari hari ini sampai selanjutnya hari yang akan datang. Oke, kalau kayak gitu kenapa dia nggak bisa, misalkan pakai fungsi apa yang bisa menyatakan bolehnya di hari ini, terus yang kemarin keblok kan berarti? Itu fungsi apa? Kalau itu pakai importan, dicek ada fungsinya di ini ya, kodenya mau dilihat. Tapi kalau importannya dia pakai importan local date sama date. Local date dan Kalau date. local date itu cuma bisa ngeliat buat tanggalnya, kalau date itu untuk tanggal sama waktunya. Oke, next. Oke. Local date itu di atas. Yang penting paham ya semua kelompok ya. Ini ya. Ini buat tombol buttonnya. Kalau misalnya kita pencet dia berubah jadi hijau. Oke. Di sini kayaknya kurang kelihatan karena kan kayak proyektor juga. Itu harganya yang nentuin siapa? Dari database-nya bisa, terus dari update movie-nya juga bisa nanti. Oh, berarti kalau sebagai admin bisa update harga. Nah, nanti kalau udah di confirm dia akan masuk ke invoice-nya ini juga diambil dari database. Oke, next. Udah selesai yuk. Udah. Jasper report-nya. Ini udah ini maksudnya kalau udah dipesan nanti masuk ke sini. Oke, log out ganti ke admin. Sini. Masuk story report nih. Yes. Apa tuh tes story reportnya? Story report. Story report tuh ada di view. Di pencet tuh story report brand dulu. Ini yang udah dibeli. Ya. Terus dia bisa ngambil per date atau per Itu per date, Miss. Dia tergantung bookingan. Ini ngambilnya dari database. Iya. semuanya per semua. Semuanya. Oh, belum. Ini bisa jadi PDF juga. Bisa jadi PDF kalau Iya. pencetnya. Pakai Jasper ya. Iya. Oke, pembagian kelompoknya gimana? Udah ada di laporan. Sudah ada? Semua Udah. Sudah di kelompok udah dibagi di laporan. dan semua sesuai ya. Sebelum diakhiri, Miss, tahu Miss? Apa? Iya. Nah itu tolong nanti di bawahnya sekalian tuh nama-nama itu kan kayak about us kan. Nama aja nanti. Jason. Pusing juga kalau saya langsung Jason. Ini yang hijau lagi. Tahu katanya paling bagus. Oke, Joel. Udah? Oke, jadi semua teman-teman ini berarti yang cuma bisa input, remove dan delete itu hanya admin. Kalau customer hanya bisa. Ya, Miss. Kalau dia salah sih Juga bisa edit movies-nya, Miss. Bagus. ya udah gitu. Edit movie. Oh. Nah, itu. Di situ kita menggunakan checkbox ya. Nah, nanti untuk pencet update kita harus confirm dulu. Nanti dari kodenya dicek apakah ini semua udah dipilih. Kalau ada satu yang belum kepilih dia nggak akan confirm ke update gitu, Miss. Oke. Orang-orang performa lagi Mungkin yang sesi tanya belum lewat nih. Sesi tanya. Kasih. Target ini ya, ini. Oke, sudah habis waktunya. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Poin 1, teman-teman. Silakan, nggak usah malu-malu, nggak usah takut-takut. Oke, nggak ada ya? Sudah jelas ya? Jadi tolong nanti di laporan oke ya? Kalau untuk itu saya sih no issue lagi sih, udah oke sih menurut saya untuk programnya ya. Yang penting saya cuma berharap per individu tahu kerjaannya ya. Nah oke, sesuai ya. 80, Miss. Oke, kalau itu silakan diakhiri. Sekian
presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.